Macam-macam cara untuk ilmu. Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka itu tidak pernah sekolah tinggi. Tawalib tidak tamat. Tapi kok bisa jadi profesor? Bisa menjadi guru besar? Belajarnya di mana? Otodidak. Membaca. Keilmuan beliau diakui oleh dunia ilmu pengetahuan. Memang sebagian orang ada yang melecehkan. Apa itu ilmunya Hamka? Tidak pernah kuliah. Tapi orang-orang pintar, profesor di dunia ini banyak yang mengakui keilmuan beliau di bidang agama. Sehingga bermunculan buku-buku karang beliau lebih dari 100. Nah, lebih dari 115 kalau tidak salah. Ada tafsir Al-Azhar lengkap 30 juz. Dan kalau kita baca tafsir beliau itu, beliau juga menelaah beberapa tafsir besar-besar. Berarti keahlian beliau itu melalui membaca. Jadi belajar itu tidak kita bisa belajar di sekolah, kita bisa belajar sendiri dengan cara membaca. Tentu juga diawali dengan belajar membaca dulu. Nabi Muhammad pun tidak ada sekolah, sehingga beliau Nabi Ummi. Tapi beliau spesialisasi keahlian beliau adalah bidang agama. Tetapi apapun yang beliau ucapkan, baik agama maupun urusan dunia, hampir tidak pernah salah. Setelah diteliti oleh ahli, apa yang dikatakan beliau itu benar adanya. Walaupun beliau disebut dengan Nabi Ummi, Nabi yang ummi, tidak bisa tulis baca. Memang kalau kita perlihatkan Al-Quran yang ada sekarang kepada beliau, seandainya beliau ada, beliau tidak bisa baca itu. Tapi tanyakanlah surat apa, ayat berapa. Nah, beliau tahu itu. Karena Quran itu dalam kepalanya. Makanya beliau mempunyai sekretaris. Kalau ada mau menulis Quran yang turun, nah, itu dicatat oleh sekretarisnya. Namanya diantaranya Zaid bin Sabit. Jadi Quran itu berfungsi sebagai hudan linnas. Apakah Al-Quran yang hanya sekedar dipajang di rumah kita bisa menjadi petunjuk? Tidak. Harus dilakukan pertama pembacaan. Quran itu kitab bacaan. Namanya Quran. Arti Quran itu artinya bacaan. Dibaca. Bapak-bapak dan ibu-ibu, membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu isru hasanah. Lam aqul lakum alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, falahu isru hasanah, untuknya 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuma membacanya harus benar. Kalau orang tidak belajar, bisa saja alif lam mim itu dibacanya alama, ya, atau alima, atau ulama. Nah, bisa saja. Yang benar bacanya alif lam mim, dapat pahala 30. Tapi jangan itu saja yang diulang ibu-ibu. Ya, itu contoh itu. Hanya contoh. Bukan untuk itu, kata Ustaz, membaca alif lam mim dapat pahala 30. Sebentar alif lam mim, alif lam mim. Jangan. Nabi hanya mencontohkan. Maksudnya alif lam mim bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif lam mim. Tadi kan baca satu huruf 10, berarti 30. Kalau kita baca agak 3 halaman umpamanya, hitung sajalah hurufnya kali 10. Nah, tapi tentu membacanya dengan benar. Ya. Mukridnya, dengungnya juga, tasdiknya. Nah, itu. Apalagi di bulan Ramadan ini ada peningkatan nilai pahala. Yang sunat kita kerjakan, biasanya sunat di luar Ramadan, dikerjakan di bulan Ramadan. Nilainya seperti ibadah wajib. Kalau yang wajib dikerjakan, nilainya digandakan 70 kali lipat.
Misalnya kita sholat zuhur bulan Ramadan, nilainya dibandingkan di luar Ramadan 70 kali lipat. Ini untuk mendorong kita supaya rajin ibadah. Dan memang ujung-ujungnya tujuan Ramadan itu adalah untuk menciptakan supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang pertama supaya Quran bisa jadi petunjuk, membaca. Yang kedua, penterjemahan. Nah, sekarang sudah ada Quran seperti ini. Ini saya lihat tadi pakai terjemah nih. Bisa otodidak. Bisa kita tahu, malah ini perkata lagi. Bagus. Sesudah penterjemahan, penafsiran. Karena Al-Quran itu ibarat barang baku, itu perlu penafsiran. Sehingga dalam Al-Quran Allah mempertanyakan, apalam yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa kamu tidak tadaburkan Quran? Karena perlu penafsiran, maka berpotensi membuat umat Islam itu berbeda-beda. Tidak masalah. Karena perbedaan itu tidak akan pernah bisa dihindari sampai kiamat. Jangankan kita sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, Umar dan Abu Bakar saja sudah berbeda. Umar bin Khattab kalau dia sholat tahajud malam suaranya keras. Abu Bakar nyaris tak terdengar. Kemudian Nabi tanya, kedua-duanya dipanggil. Abu Bakar, kenapa kok terlalu halus tak terdengar? Apa jawabnya? Saya sudah memperdengarkan kepada yang maha mendengar. Nabi tidak bisa jawab lagi. Karena Allah, innallaha alimun bizati sudur. Allah itu tahu dengan denyut hati. Tidak ada huruf, tidak ada suaranya, tidak ada, Allah tahu. Tidak bisa Nabi bantah. Tanya pula Umar, kenapa keras? Saya ngusir setan katanya. Kedua-duanya benar. Kan beda itu. Keduanya benar. Cuma Nabi daripada tidak komentar, Abu Bakar tolong angkat sedikit saja. Umar tolong turunkan sedikit. Nah. Artinya sahabat itu juga ada perbedaan. Jadi kalau sekarang ada orang berbeda, ada yang kunut, tidak masalah. Nah, ada tarawihnya 23, ada yang 11, tidak masalah. Yang salah menyalahkan. Nah, itu yang salah. Nah, menyalahkan orang itu yang salah. Ya, saya tonton di YouTube itu sholat yang 11 itu yang 443 itu tidak sah. Apa kewenangan dia mengatakan tidak sah? Itu memang dibuat Nabi. Hadisnya sangat sahih, bukan sahih, sangat sahih. Sumbernya Siti Aisyah, perawinya Bukhari Muslim. Bahwa Nabi itu sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 salam. Kata orang itu witir, keliru kalau itu witir. Kalau witir seharusnya Nabi hanya salam di rakaat yang ke-11. Kenapa 4 salam? 4 rakaat salam. Berarti bukan witir, genap. Nah. Kalau begitu kesimpulannya mengatakan witir, semua salat itu witir jadinya itu. 23 kan ganjil juga itu. Yang genap 24. Berarti witir semua itu. Kalau begitu cara berpikirnya. Witir itu 1 sholat, bukan 3 sholat yang digabung. Nah, kan banyak pula sekarang witir katanya, tapi dibuatnya 2 salam. Saya pertanyakan itu, yang 2 rakaat pertama niatnya apa? Saya dengar usalinya witir. Usalli sunatal witri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bodoh sekali bahasanya itu. Apa artinya? Sengaja saya sholat ganjil 2 rakaat. Itu bagaimana bahasanya itu? Sholat ganjil tapi 2. Yang benar ganjil itu 1, 3, 5, 7 itu yang ganjil. Nah, jadi kalau mau witir banyak, misalnya witirnya 7, tidak ada salam kecuali yang terakhir. Nabi contohkan begitu. Nabi pernah witir 7 rakaat, salamnya di rakaat terakhir, yang ke-7. Pernah Nabi witir 5 rakaat, salamnya di rakaat ke-5. Tapi paling banyak Nabi mengajarkan witir 3 rakaat. Sehingga ayatnya pun diatur. Nabi berwitir dengan sabihis, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Nah, jadi paling banyak 3 rakaat. Bisa 1, bisa 11 paling banyak. Nah,
Jadi ilmu itu penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang tidak boleh jangan kita menyalahkan. Kalau ada orang yang selalu menyalahkan berarti dia kurang ilmu. Demikian saja kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.